Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C Pendidikan Sosiologi ingin memaparkan materi kami yang berjudul Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. Mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ramadan Bakir sebagai moderator. Nama saya Indrawati Ena. Nama saya Marcelinus Lagenjaha. Nama saya Neneng Nurul Iftitah Maja. Nama saya Novia Andini. Nama saya Suryati Muresi. Dosen pengampu Syahrul Kadir SPD MPD. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kepada pemateri saya persilakan. Sosiologi ekonomi merupakan perspektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi, terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang, jasa, dan sumber daya, yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Perkembangan studi sosiologi ekonomi tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh sosiologi klasik dan aliran pemikiran baru dalam sosiologi ekonomi sejak dekade 1980-an. Nah, hasil kajian eksploratif yang pada tulisan ini melalui penelusuran atas perkembangan studi sosiologi ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar studi diarahkan kepada bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran atau kesejahteraan yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Saat ini, studi sosiologi ekonomi lebih marak menganalisis tentang kapital sosial serta masalah struktur. Kelembagaan dan sistem ekonomi nasional dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi nasional yang dimaksud adalah yang sejalan amanat konstitusi kita. Tinjauan teoritis tentang sosiologi ekonomi. Tinjauan ini dibagi atas 4 tinjauan. Yang pertama yaitu keterkaitan ekonomi dan sosiologi. Yang kedua, hambatan tindakan ekonomi. Yang ketiga, tindakan ekonomi. Dan yang keempat, hubungan ekonomi dan masyarakat. Yang pertama, keterkaitan ekonomi dan sosiologi. Smelser dan Swedberg 2005 menemukakan definisi sosiologi ekonomi dengan mengadopsi pendapat Weber maupun Durkheim bahwa sosiologi ekonomi merupakan subdisiplin sosiologi yang memfokuskan bidang studi pada bagaimana aktor atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, hambatan tindakan ekonomi. Masih menurut Smelser dan Swedberg 2005, hal yang sangat mendasar bagi ekonomi dalam memandang hambatan tindakan ekonomi seseorang adalah selera dan adanya kelangkaan sumber daya, termasuk keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Dalam kerangka ini, ekonomi mudah untuk melakukan prediksi atas tindakan ekonomi yang didasari prinsip memaksimalkan pemanfaatan, utilitas, dan keuntungan. Sementara sosiologi lebih luas dari itu, yakni hambatan aktor dalam melakukan tindakan ekonomi juga dibatasi oleh beberapa faktor seperti hubungan antara aktor selain terbatasnya sumber daya. Oleh karena itu, Smelser dan Swedberg 2005 mengemukakan bahwa sosiologi ekonomi lebih banyak memfokuskan perhatian pada analisis sosiologi tentang proses ekonomi, yang kedua analisis interaksi antara ekonomi dan institusi lain dalam masyarakat, dan yang terakhir analisis mengenai dinamika kelembagaan dan parameter budaya. Jadi kita masuk pada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki pilihan-pilihan ataupun
preferensi tertentu. Nah, tindakan individu bertujuan untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan yang selanjutnya. Dalam ekonomi disebut prinsip rasional, akan tetapi pandangan tersebut berbeda dari sudut pandang sosiologi. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Weber mengenai tindakan yang dalam sosiologi, dibedakan menjadi tindakan rasional dan tindakan tradisional atau efektual. Nah, jadi para ekonom cenderung menganggap bahwa tindakan ekonomi dapat ditarik dari hubungan antara preferensi selera dengan harga atau jasa pada sisi lainnya. Nah, sementara pandangan sosiolog memberi makna atau tindakan aktor yang dikonstruksi secara historis. Yang berikut adalah hubungan ekonomi dan masyarakat. Fokus perhatian utama dari ekonomi adalah aspek pertukaran ekonomi pasar dan ekonomi, sementara masyarakat dipandang sebagai suatu yang berada di luar itu dan dipandang sudah ada. Hal ini berbeda dari sudut pandang sosiolog, yakni memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi merupakan bagian integral dari sistem masyarakat. Oleh karena itu, Schlemser dan Sweberg 2005 mengemukakan bahwa sosiologi ekonomi lebih banyak memfokuskan perhatian yang berikut, kekuatan dan perkembangan teori-teori sosiologi ekonomi. Kekuatan dan perkembangan teori-teori sosiologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional berada dalam tatanan Millet-Reich teori yang berlandaskan kepada teori umum, yakni tindakan rasional yang digagas oleh Max Weber. Kemudian yang kedua, teori New Institutionalisme. Secara ringkas, pemikiran New 2005 mengenai New Institutionalisme diawali dengan gagasannya untuk menjelaskan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial dan norma-norma sosial dalam mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi. Dan yang ketiga, teori jaringan sosial. Grandfather mengetakan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial, terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan sosial network, terhadap manfaat ekonomis, khususnya menyangkut kualitas informasi. Aplikasi sosiologi ekonomi dalam menganalisis suatu fenomena sosial. Pokok perhatian, fenomena sosial seperti kemiskinan merupakan salah satu fokus perhatian penelitian ataupun akademisi dari subdisiplin sosiologi ekonomi. Studi kemiskinan. Orientasi utama studi-studi mengenai kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Studi-studi bertemakan kapital sosial. Di Indonesia, studi-studi sosiologi ekonomi yang berkembang pesat saat ini adalah studi yang mengambil topik kapital sosial dikaitkan dengan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi wilayah, termasuk yang banyak diinisiasi oleh World Bank. Penelitian ketenaga kerjaan dan kelembagaan. Sosiologi ekonomi adalah topik strategi nafkah atau mata pencaharian yang juga sudah barang tentu sangat erat pertaliannya dengan kesejahteraan. Simpan dulu.
Penerapan sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Yang pertama, kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembahasan pada bagian ini perlu diawali dengan mengemukakan pendapat Raharjo mengenai teori pembangunan dunia ketiga. Mengingat hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana dinamika kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia yang senyatanya ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, di dunia ketiga berkembang dua perspektif dan pendekatan. Pertama, perspektif kapitalisme pasar bebas dan pendekatan kapital. Dan yang kedua adalah perspektif sosial dengan pendekatan sumber daya manusia. Yang kedua, peran tripartit pemerintah, swasta, masyarakat. Hubungan dan peran antara negara, pemerintah, korporasi, swasta, dan masyarakat sering menjadi topik menarik dalam menganalisis teori-teori pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini banyak disoroti oleh Martinussen dalam bukunya Pembahasan mengenai peran pemerintah, swasta, dan masyarakat yang pada sebagian besar studi-studi belakangan ini disebut sebagai hubungan tripartit. Senyatanya melihat bagaimana peran masing-masing kekuatan tripartit tersebut dalam pembangunan, hingga mengkaji juga pola hubungan dan dominasi peran elemen-elemen pembangunan tersebut. Dari hasil pemaparan pemateri di atas dapat saya simpulkan bahwa kecenderungan sosiologi memperluas fokus analisis pada bidang yang menjadi tradisi kejadian ekonomi, melahirkan subdisiplin sosiologi ekonomi. Perspektif sosiologi yang digunakan atau diterapkan dalam fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, yang bermuara pada bagaimana masyarakat menciptakan kesejahteraannya. Kontribusi subdisiplin sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosiologi ekonomi masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.